Selamat siang. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang beberapa gunung yang memang rekomendasi buat teman-teman pendaki yang masih pemula ya. Hitungannya baru ingin memulai suatu hobi ya di dunia hiking. Jadi mungkin rekomendasi ini untuk teman-teman yang tempat tinggalnya di daerah Surabaya, Mojokerto, terus Malang, Pasuruan, Gresik, terus Lamongan, karena memang deket ya dengan rekomendasi saya. Untuk yang rekomendasi yang pertama yaitu Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan sendiri ini letaknya di daerah Mojokerto. Kalian bisa aksesnya lewat 3 kota juga. Surabaya juga bisa lewat Surabaya, terus lewat Mojokerto juga bisa, terus tembusan dari Tretes juga kalian bisa lewat situ. Untuk pos pendakian nih tepatnya kalian kalau tak rekomen, kalau bagi teman-teman yang suka tantangan, kalian bisa pilih jalur Jolotundo. Tapi kalau buat teman-teman yang takut lah dengan hal-hal mistis dan lain-lain, kalian bisa lewat Tamiajeng, karena Tamiajeng itu udah saking seringnya dilewatin manusia, akhirnya setane esok berdampingan gunungan ya, nggak ganggu. Terus untuk ketinggian ini 1600-an mdpl. Lalu untuk Simax ini kalian bisa bayar parkir 5.000. Nggak tahu ya kalau naik ya 5.000, terus tiket masuknya 10, masih standar ya. Itu udah, misalnya kalian mau 3 hari atau 4 hari gitu ya, itu udah semua nih. Jadi nggak kayak gunung-gunung besar yang tiketnya per hari. Jadi itu tiket sekali naik ya. Lalu untuk treknya lumayan terjal. Ini saya rekomen yang di Tamiajeng ya. Treknya lumayan terjal, nggak ada beberapa bonusan tok. Untuk kontur tanahnya lumayan berpasir, pasir tanahnya itu mawur. Vegetasinya kebanyakan sih ini ya ada pinus, terus kebun warga, jahe, terus ada beberapa tumbuhan salak, terus sawit-sawitan. Kalau saya nemuin pakis haji nggak pernah sih. Terus kalian hari pertama bisa camp di Pawitra, di puncak bayangannya ya. Di puncak bayangan kamu iso ngcamp nang kono. Untuk menuju summit kalian bisa pakai jam 3 untuk jam 3 dini hari ya, jam 3 pagi untuk summit. Atau kalian bisa sore hari juga bisa, tapi kalau sore hari agak bahaya ya, misalnya keadaannya hujan kan ya. Estimasinya bisa dilakukan, kalian bisa ngelakuin pendakian ke Gunung Penanggungan 2 hari. Biasanya ada beberapa teman-teman yang tektok ya. Mungkin itu gunung yang pertama. Gunung yang kedua yaitu Gunung Pundak. Gunung Pundak ini
bawahnya sedikit dari MDPL-nya ya, bawahnya sedikit dari Gunung Penanggungan, tapi Gunung Pundak iki treknya luwih pendek. Jadi kalian bisa 2 jam 3 jam itu udah sampai puncak. Ketinggiannya 1500-an, vegetasinya masih rapet kayak. Lah keuntungannya kalian di setelah pos 3 yaitu ada sumber mata air. Ini untuk yang jalur atas ya. Jadi Pundak ini ada beberapa jalur, itu yang jalur bawah Putuk Siwur, terus jalur yang atas jalur Pundaknya sendiri. Vegetasi ini nang kono sik rapet rek. Akeh paku pakis, terus enek beberapa hewan tapi yo nggak sepiro akeh. Kalau kalian mau camp di atas, kalian bisa ngecamp di nang pohon-pohon itu ono wit gede-gede nak sebelah kiri ya. Kalau kalian dari jalur atas, kalian lihat sebelah kiri ku ono wit-wit gede lah, iku iso kanggo ngecamp rek. Ben iki lumayan rek, misalnya ngomong no badai nak Pundak iku lumayan karena vegetasi puncak itu sih terbuka lah. Tak saranin kalian camp di puncak, kecuali kalau memang itu rame. Kan kalau rame ku tenda iso jadi tampesan angin ya. Tapi kalau kalian sendiri atau berdua, kalian bisa camp di wit-wit gede nang sebelah kiri, kanan nih kiri puncak. Nah sebenarnya Pundak ini perubahan jalurnya itu sekarang, yang waktu kemarin 2020 itu udah dipindah jalur lebih landai, jadi dipotongkan kompas. Kalau dulu itu nanjak banget. Enaknya sekarang saat ini jalurnya luwe pendek lah. Simasinya sama, tapi kalian bisa daftar online karena memang Pundak ini satu garis dengan Arjuna dan Welirang. Kalian bisa daftar online di IG banyak, kalian bisa lewat Arjuna Welirang juga bisa. Maksudnya sosial medianya Arjuna Welirang juga bisa. Lah mungkin itu rekomendasi gunung yang ketiga yaitu Putuk Siwur. Lah Putuk Siwur ini bawahi sedikit di Gunung Pundak, masih di area Arjuna Welirang awe. Putuk Siwur ini nggak terlalu tinggi, 1400-an ya, 1400-an kayak. Pokoknya bawahnya sedikit lah, bawahnya Pundak sedikit. Untuk trek Putuk Siwur ini sebenarnya hanya bisa dilalui satu jalur, yaitu basecamp Putuk Siwur sendiri. Kalau kalian dari Surabaya, kalian bisa lewat Pacet, Mojokerto. Terus kalau yang dari Pasuruan itu kalian bisa lewat Tretes juga bisa, tembusannya situ rek. Kalian nge-map wae pasti ketemu lah. Jadi kalau mau ke Putuk Siwur itu memang ini rek, akhir-akhir tahun ini itu kan ada sebenarnya bisa lewat jalur yang Gapura Gede itu masuk wisata kan ya. Itu memang jalur masuk ke wisata mandian deh. Tapi kalau sekarang itu biasanya temen-temen itu patung jamur sekarang udah dibubrah ya. Patung jamur ke arah kanan lah, itu dikelola dari temen-temen Karang Taruna desa setempat. Untuk treknya sendiri di Putuk Siwur ini lumayan lumayan ngegas pas awal, terus habis itu dapat bonusan terus sampai kira-kira ya pos 2 ya, kayaknya pos 2. Nak kono mau iso iki nek keme sih
pasine nak dhuwur lah iso dijangkau lek misale kon nyantai yo 6 jam sampai 7 jaman lah kamu iso milih apa camp nak sebelah kiri lah diusahakno lek misale camp nang Gunung Siwur iki golek vegetasi sing lumayan rapet lah ya. Iku ono nang sebelah kiri lek misalnya awakmu wis ketok apa gendera apa sini samite yo. Awakmu nang kiri ku ono apa sini gede-gede lah. Awakmu iso camp nang kono. Untuk sumber airnya, mata airnya iki enggak anu rek nang kono. Jadi misalnya awakmu rombongan, awakmu ya siap-siap backing kanca-kancamu. Jadi mungkin searek loro lah misalnya apa dua hari 1 malam itu searek minimal loro lah. Mau maksimale sak arepmu. Misalnya kon nggo 4 atau 5 terserah. Nak dolek view awakmu iso munggah puncake terus awakmu iso mudhun maneh lah. Iku nak ngono iso nyawang apa ya? Balik ini ya. Balik punggungane Arjuna Welirang ya. Mungkin itu. Terus yang kepiro iki? Lali. Selanjutnya itu Gunung Semar lah. Gunung Semar iki apa menurutku MDPL lumayan pendek ya. Di angka 900-an hampir kan 1000 ya. Tapi trek-nya nak kene hampir mirip-mirip ambek Gunung Siwur lah. Trek-nya mirip-mirip lah kalau ngono. Nek misale iki ku awakmu iso akses base camp iku ono Puskesmas ngundang lah. Iku setelah Puskesmas iki ono Gapura ya, awakmu iso kanan lah. Iku melu dalan wae, kok awakmu iso yoan lewat sadurunge iku ono pertigaan lah. Iku ono plakate salah satu univ ya. Iku kamu tutno iku lah sekitar kono base camp apa Gunung Semar ya. Lah biasa arek-arek iki melihat melihat gunung itu teko MDPL tapi enggak rek. Jadi walaupun kamu MDPL rendah tapi treknya lumayan lah. Enek beberapa trek sing iki yo kan apa sebelah-sebelahan dengan jurang ya. Estimasinya kamu iso rong dino terus sumber mata airnya nak pos loro. Nah, setelah pos papat ya batas antara ono patokan Tahura lek gak salah iku patokan Tahura iku wis deket ambek area camp. Nah, kamu iso njepit view nak Punggungan Naga iki satu garis dengan Gunung Anjasmara ya. Jadi nggak melu awe tapi melu Anjasmara. Iku nang apa setelah awakmu nang puncake kamu iso mudhun maneh lah. Iku lurus wae
iku enek punggungan naga lah iku kamu iso ngelek view nak kono. Si maksine sekitar agak iki standarte ya 10.000, terus parkir itu masih 2.000 tak 5.000 lali ya. Kayak itu masih dikelola sama warga rek. Karena memang tak lihat itu omai warga gawe base camp ngono, bukan base camp dirikan base camp rek. Mungkin iku rek tentang Gunung Semar. Selanjutnya iki Jengger. Nah, Gunung Jengger ini adalah satu garis juga dengan Gunung Anjas-Moro. Iki view-nya lumayan iki, dan angkane ku 1100 lah, 1200 kayaknya. Sakmonoan lah iku kebanyakan view-nya punggungan naga nang Jengger iki. Lah untuk simak-simak standar Gunung Jengger iki letake awakmu lek misale daerah Jombang. Lah iku naike iku lumayan adoh dengan apa ambek dalan gede iku lumayan adoh. Dadi ya lali apa letak pas ini ning apa base camp iku. Pokoknya ning daerah Jombang melu nek ancer-ancere iku Mojokerto, terus daerah iku pokoknya ngliwati kota. Karena aku biyen nge-map rek nek Jombang iku nek gak salah satu jalur dengan Wonosalam ya gak salah. Nah, untuk nang Jengger iki awakmu iso TikTok karena jaraknya pendek rek. Misalnya Semar mau gak iso TikTok ya, yo iso beberapa orang sing memang kuat. Jengger iki enak iso TikTok terus akeh view yo. Asine view-ne Gunung Anjas-Moro. Akeh punggungan naga juga. Lah Jengger iki naik-naike iku setelah iki rek, apa berita meninggalnya seorang apa pendaki di Gunung Piramid ya. Jadi naik-naiknya pas iku karena memang kontur-konturnya mirip lah rek. Mungkin iku ae rek. Terima kasih.